Halo gengs, balik lagi di Tren Hidup. Hari ini kita bakal membahas topik yang sering bikin hati campur aduk, tentang hubungan terlarang, tapi dari sisi yang jarang dibahas. Gimana sih cara menanganinya secara emosional? Gue yakin, sebagian dari kalian mungkin lagi ada di posisi yang rumit banget. Mungkin lo lagi deket sama orang yang udah punya pasangan. Atau malah lo sendiri yang punya pasangan, tapi jatuh cinta ke orang lain. Dan semuanya terasa salah, tapi perasaan itu benar-benar nyata. Banyak orang mikir, udah tahu salah, ya tinggal pergi. Tapi kenyataannya, gak segampang itu, kan? Nah, di video ini, kita bakal bahas secara jujur, pelan-pelan, dan emosional. Gimana cara menghadapi hubungan terlarang tanpa makin nyakitin diri sendiri? 1. Kenali dan validasi perasaan lo. Langkah pertama yang penting banget, jujur sama diri sendiri. Lo gak perlu langsung ngejudge diri lo jahat atau gak bermoral. Manusia itu kompleks, dan perasaan gak selalu bisa dikontrol. Yang perlu lo lakuin sekarang adalah ngakui dulu semua emosi yang lo rasain. Lo ngerasa sayang? Itu wajar. Lo bingung? Normal. Lo ngerasa bersalah? Itu tanda hati lo masih sehat. Jangan dipendam atau diabaikan. Karena semakin lo pura-pura kuat, emosi itu bakal meledak suatu saat. Lo boleh sedih. Lo boleh galau. Tapi jangan berhenti di situ. 2. Bedain antara cinta dan kebutuhan emosional. Seringkali, yang kita kira cinta, sebenarnya adalah bentuk pelarian dari luka batin. Misalnya, lo kesepian di rumah, pasangan lo gak perhatian, lo ngerasa gak dihargai. Lalu ada orang lain yang datang dan bikin lo merasa dilihat. Nah, hati-hati. Itu bisa aja bukan cinta, tapi pelarian dari kesepian. Kenapa ini penting? Karena kalau lo salah mengartikan perasaan lo bisa makin tenggelam dalam hubungan yang justru bikin lo makin terluka ke depannya. Coba jujur sama diri lo. Gue sayang dia karena dia siapa? Atau karena dia ngisi kekosongan dalam hidup gue? 3. Sadari konsekuensinya sebelum terlalu dalam. Hubungan terlarang tuh mirip kayak jalan tikus yang kelihatannya lebih cepat. Tapi penuh jebakan, sempit, dan bisa bikin lo nyasar. Sebelum lo makin dalam, coba pikirin. Apa yang bakal lo korbankan? Siapa aja yang bisa terluka karena hubungan ini? Apa lo siap jadi rahasia seumur hidup? Apa lo sanggup nerima kenyataan kalau dia gak pernah ninggalin pasangannya? Kadang, luka terbesar bukan dari ditinggal, tapi dari ekspektasi yang gak pernah jadi nyata. 4. Atur jarak, walau itu bikin sakit. Ini yang paling berat, tapi juga yang paling penting. Ambil jarak. Gue tahu, lo sayang. Lo nyaman. Tapi makin lama lo deket, makin besar perasaan lo, makin sulit buat lepas. Coba pelan-pelan. Kurangi komunikasi. Stop ketemuan berdua. Hindari situasi yang bikin kalian deket lagi. Kalau perlu, cut kontak sepenuhnya. Awalnya bakal berat banget. Lo bakal nangis, galau, bahkan pengen balik. Tapi percaya deh, itu proses yang harus lo lewatin biar hati lo bisa sembuh. Dan ingat, sakit karena melepaskan, jauh lebih baik dari hancur karena dipertahankan. 5. Bicarakan dengan orang yang lo percaya. Jangan hadapin ini sendirian. Cari satu orang aja, yang benar-benar bisa dipercaya dan gak ngejudge lo. Entah itu sahabat, keluarga, atau konselor. Kadang, sekadar cerita bisa ngebantu lo ngelihat situasi dari perspektif yang lebih jernih.
Karena saat lo terjebak dalam hubungan terlarang, dunia lo sering jadi sempit. Lo ngerasa cuma lo dan dia yang ngerti. Padahal di luar sana, banyak banget orang yang bisa nolongin lo untuk bangkit. 6. Fokus balik ke diri sendiri. Setelah lo mulai ngambil jarak, saatnya fokus ke penyembuhan. Lakuin hal yang lo suka. Cari kegiatan baru. Bangun lagi hubungan sosial yang sempat lo jauhi. Rawat kesehatan mental lo. Kalau lo spiritual, dekati Tuhan lo. Ini bukan soal ngelupain dia, tapi soal nemuin diri lo yang sempat hilang. Karena kadang, kita kehilangan arah bukan karena cinta, tapi karena kita terlalu lama menaruh hati di tempat yang salah. Penutup. Gengs, hubungan terlarang itu rumit dan menyakitkan, tapi bukan akhir dari segalanya. Yang penting sekarang adalah lo sadar, lo mau berubah, dan lo punya niat buat sembuh. Gak ada yang sempurna. Semua orang bisa salah. Tapi bukan berarti lo harus terus-terusan hidup dalam luka. Lo masih pantas dicintai. Tapi cinta yang sehat. Yang gak sembunyi-sembunyi. Yang gak nyakitin orang lain. Dan yang bikin lo tenang, bukan gelisah. Kalau lo lagi ada di fase ini, gue doain lo kuat dan bisa lepas pelan-pelan. Kalau lo punya pengalaman pribadi, boleh banget cerita di kolom komentar. Siapa tahu, cerita lo bisa jadi kekuatan buat orang lain juga. Dan jangan lupa subscribe, biar gak ketinggalan konten jujur lainnya dari Tren Hidup. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap kuat, tetap waras, dan tetap sayang sama diri sendiri dulu, ya.